Pak Anies, nama saya Hermanto. Saya praktisi logistik, Chairman of Surabaya Logistik. Yang Bapak jelaskan tadi secara konsep, saya masih belum dapat menemukannya, Pak. Sekarang itu pengiriman logistik, baik itu river container maupun touring dan lain-lain, kalau kita mau kirim ke Makassar saja, itu biayanya lebih mahal daripada saya kirim ke Singapura atau ke Tokyo, Jepang. Solusi Bapak apa yang bisa membuat logistik di Indonesia ini lebih murah? Kemudian yang saya pahami selama ini, Pak, Presiden Jokowi sudah membuatkan solusi yang bernama NLE, National Logistic Ecosystem. Tetapi dalam perjalanannya selama 3 tahun, sejak 2021 sampai sekarang, kami praktisi di lapangan tidak pernah mendapatkan harga yang murah untuk pengiriman secara ekspor, impor, atau domestik. Saya Chairman Surabaya Logistik Community, Pak. Menurut pandangan masalahnya di mana? Kenapa? Masalahnya di mana ya? Kok tidak jalan? Masalahnya adalah harga itu selalu naik terus. Sementara kalau kita kirim ke luar negeri itu lebih murah daripada kita kirim ke domestik. Bahkan sekarang itu dari Jakarta ngirim ke Surabaya, ngirim ke Makassar itu lebih mahal daripada ngirim ke Shanghai. Itu dia, Pak. Makanya saya tanya konsep Pak Anies apa yang untuk ini kemarin murah itu. Boleh. Gini, kami melihat bahwa Pak Jokowi sendiri bilang pembangunan tol laut dan proyek yang dikerjakan itu belum berhasil menurunkan biaya logistik. Selama biaya logistik itu belum turun, maka bagaimana kita bisa membuat perekonomian kita menjadi satu kesatuan? Karena harga barang-barang di Jawa dan di luar Jawa menjadi selisihnya tinggi sekali. Kami setiap menyelesaikan masalah seperti ini, kami selalu bicara dengan pelaku. Jangan menyusun kebijakan tanpa melibatkan pelaku. Kalau nyusun kebijakan tanpa melihat pelaku, wes meleset udah pasti. Meleset pasti. Yang tahu masalah siapa? Pelaku. Pelaku yang bilang, "Pak, ini di sini rentenya kemahalan, Pak. Pak, di sini pelabuhannya tidak berfungsi, Pak. Pak, di sini target pembongkaran melampaui batas, Pak." Betul nggak? Jadi kami lakukan perubahan, melibatkan pelaku, melibatkan pengambil kebijakan, dan melibatkan pakar, lalu melibatkan pembandingan negara lain. Oke? Kumpulkan sama-sama, buat kebijakan baru supaya bisa terjadi. Ya. Karena kalau kita tidak melibatkan pelaku, nggak akan pernah selesai. Masalahnya saya sampaikan nih, punya kewenangan bukan berarti punya pengetahuan. Betul nggak? Iya, ojo tumeh. Tumeh duwe kuwasa, rumangsa ngerti kabeh urusan tidak. Nah, ora nonek tuh. Ora ngerti ya sama. Ya, jadi insya Allah, Pak, nanti kita akan libatkan supaya perubahannya itu sesuai dengan kondisi di lapangan dan kebijakan barunya mengkoreksi, bukan cuman kebijakan baru yang kelihatan berbeda. Oke, yang tadi satu lagi pertanyaan Pak Anies nanti. Oh, Majelis Salim. Udah ya. Satu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Amin, saya dari pekerja. Pak Amin, Pak Anies. Halo Pak, Demam Panggung. Ya, yang selama ini saya saksikan di media itu Pak Anies belum pernah membahas Omnibus Law, Pak. Masalah ketenaga kerjaan itu, pensiun itu sekarang berkurang jauh, Pak. Ya. Gimana solusinya? Sudah. Bapak Anies. Sudah dibahas berkali-kali dengan teman-teman serikat pekerja. Udah, makanya serikat pekerja mendukung. Ya, oke, langsung. Sebelumnya saya ucapkan ahlan wa sahlan untuk Bapak Anies. Saya perwakilan dari Majelis Taklim. Tadi sudah disampaikan mengenai pertanian, perdagangan maupun para nelayan. Tetapi untuk Majelis Taklim belum tersinggung ya hari ini. Untuk Majelis Taklim ini, Pak, kami itu punya banyak program kajian-kajian. Akan tetapi kami belum ada sama sekali sampai hari ini, belum ada pembinaan baik untuk segi materi ataupun imateri. Untuk kajian-kajian tersebut kan
membutuhkan perluasan tentunya. Nah, dan kami ini untuk membangun ibu-ibu yang berkualitas serta berproduktif UMKM itu belum pernah ada solusinya. Mohon untuk dijelaskan dan untuk ada solusi. Yang Ibu harapkan apa, Bu, dari Majelis Taklim? Harapannya bisa untuk dakwah ini ada istilahnya ada pengembangan, ada bantuan. Ya, boleh. Nanti kita masukkan ya, Bu, masukkan itu. Kalau sebagai contoh ya, kalau di Jakarta banyak majelis-majelis taklim itu yang menggunakan rumah untuk kegiatannya, ya kan? Rumahnya dipakai untuk majelis taklim, garasinya ditambahin atap depannya untuk majelis taklim. Nah, kami buat kebijakan semua rumah-rumah yang dipakai untuk majelis taklim itu PBB-nya dinolkan, sehingga mereka tidak harus bayar. Kenapa? Karena mereka membantu pemerintah dalam menjaga iman, Islam, akhlak. Betul nggak? Kalau majelis taklim, apalagi yang dijaga itu kaum ibu. Kalau kaum ibu itu kan tiangnya keluarga. Jadi kalau majelis taklim itu memberikan penguatan pada ibu-ibu yang merasakan manfaatnya seluruh masa, insya Allah nanti kita perhatikan ya. Oke, Bapak sekalian, ini hari Jumat ini. Karena Jumat ada Jumatan, kami harus bergerak lagi. Bapak sekalian, kepengennya kita ngobrol masalahnya 1001. Atau kita ini kalau ditanya masalah, stoknya cukup, nggak kekurangan stok masalah, betul kan? Tapi satu hal yang pasti, ketika kita bikin perubahan, kita kerjakan sama-sama ya. Ayo sekarang angkat tangannya. Angkat tangannya, sekarang buka HP-nya. Buka HP-nya. Buka HP-nya, di video sama-sama. Yuk, nyalakan videonya. Dibuka HP-nya. Yuk. Diviralkan. Yuk, buka HP-nya. Nyalakan sama-sama. Hari ini kita berada di mana nih persisnya? Brondong. Bronjong. Brondong ini terminal Brondong ya. Ya, Lamongan. Lamongan. Yuk kita rekam sama-sama. Kita kumpul di sini untuk apa? Berubah. Sekali lagi untuk apa? Berubah. Perubahan nomornya berapa? Aduh. Kita berkumpul di sini untuk apa? Berubah. Nomornya berapa? 1. Ikuti kata-kata saya. Saya datang Saya datang sebagai bukti. sebagai bukti. Saya bukan hanya penonton. Saya bukan hanya penonton. Saya pejuang Saya berjuang untuk perubahan. untuk perubahan. Saya pejuang Saya berjuang untuk Indonesia untuk Indonesia yang adil, yang adil, yang makmur, yang makmur untuk semua. untuk semua. Rekaman ini jadi bukti Jadi bukti yang akan saya berikan yang akan saya berikan pada keluarga, pada keluarga, tetangga, tetangga, dan anak-anak, dan anak-anak, serta anak-anak dari anak-anak saya, serta anak-anak dari anak-anak saya, bahwa saya pejuang di Lamongan. bahwa saya berjuang di Lamongan. Insya Allah perubahan terjadi di Indonesia. Insya Allah perubahan terjadi. Insya Allah adil makmur untuk semua. Sampaikan salam untuk seluruh keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Mbak Anies ada plakat dari tim untuk panjenengan. Monggo. Ada plakat dari Pak